Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pengembangan media berbasis audiovisual pada pembelajaran IPS. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif, mendengar, dan visual, melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu menyampaikan pengetahuan, sikap, dan ide. Media audiovisual juga merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Jenis media berbasis audiovisual. 1. Audiovisual murni. Audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. Contoh, film bersuara, video, dan televisi. Yang kedua, audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini sering disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti sound slide, film bingkai suara, dan seperti video yang saya buat ini. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh sebab itu, slide atau film strip termasuk media audiovisual saja atau media visual diam plus suara. Fungsi dan manfaat media audiovisual. Yang pertama adalah fungsi edukatif, menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa dan juga masyarakat supaya berpikir kritis, memberi pengalaman yang bermakna serta juga mengembangkan dan memperluas cakrawala berpikir siswa. Fungsi sosial, menyampaikan informasi autentik di dalam berbagai bidang kehidupan serta juga konsep yang sama pada tiap-tiap orang supaya dapat memperluas pergaulan, pengenalan, pemahaman mengenai orang serta adat istiadat juga cara bergaul. Selanjutnya adalah fungsi ekonomis. Dengan menggunakan media pendidikan, pencapaian tujuan itu dapat atau bisa dilakukan dengan secara efisien. Penyampaian materi dapat menekan sedikit mungkin pemakaian biaya, tenaga, serta juga waktu tanpa mengurangi efektivitas di dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah fungsi budaya, memberikan perubahan-perubahan di dalam segi kehidupan manusia, bisa atau dapat mewariskan serta juga meneruskan unsur-unsur budaya juga seni yang terdapat di masyarakat. Selanjutnya, manfaat audiovisual. Yang pertama, mempermudah di dalam menyajikan dan juga menerima pembelajaran atau juga informasi dan dapat atau bisa menghindarkan salah pengertian. Mendorong rasa keingintahuan. Hal tersebut tentu disebabkan karena sifat audiovisual yang menarik dengan gambar yang dibuat dengan semenarik mungkin akan membuat anak tertarik dan juga memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak. Memastikan pengertian yang diperoleh karena selain bisa atau dapat menampilkan gambar, grafik, diagram, atau cerita, sehingga mengekalkan pengertian. Pembelajaran yang diserap dengan melalui penglihatan atau visual, sekaligus dengan pendengaran atau audio, itu tentu dapat atau bisa mempercepat daya serap anak di dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Tidak membosankan. Maksudnya yang ini sifat yang variatif. Siswa di dalam pembelajaran itu tidak merasa bosan, sebab sifatnya yang beragam film, 3 dimensi atau 4 dimensi, dokumenter, serta yang lainnya, hal tersebut dapat menciptakan sesuatu yang variatif serta tidak membosankan para siswa. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.